Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai normalisasi lanjutan. Bentuk tidak normal atau unnormalized yaitu fase menghilangkan elemen data berulang. Kemudian first normal form atau 1NF, fase ini menghilangkan ketergantungan parsial. Selanjutnya second normal form, yaitu fase ini menghilangkan ketergantungan transitif. Third normal form, fase ini menghilangkan kunci yang bukan merupakan determinan. Kemudian Boyce Codd normal form atau BCNF, fase ini menghilangkan ketergantungan multi-value yang bukan merupakan ketergantungan fungsional. Selanjutnya yang keempat, fourth normal form, yaitu fase menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat. Yang terakhir yaitu fifth normal form, fase ini merupakan bentuk normal kelima, ya, juga dikenal dengan bentuk normal gabungan proyek atau project joint normal form PG or NF, adalah tingkat normalisasi database yang dirancang untuk mengurangi redundansi dalam database yang hubungannya yaitu rekaman fakta multinilai dengan mengisolasi beberapa hubungan yang terkait secara semantik. Bentuk tidak normal atau unnormalized adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi dan tabel tersebut memiliki atribut yang berulang. Bentuk normal pertama atau 1NF adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Bentuk normal kedua atau 2NF didefinisikan berdasarkan dependensi fungsional. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika berada pada bentuk normal pertama. Semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primary. Atribut bukan kunci adalah atribut yang tidak merupakan kunci primary atau primer. Bentuk normal ketiga atau 3NF adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga berada dalam bentuk normal kedua. Setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer atau primary. Bentuk normal Boyce Codd atau BCNF, di sini suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal Boyce Codd jika dan hanya jika semua penentu determinan adalah kunci kandidat atau atribut yang bersifat unik. BCNF merupakan bentuk normal sebagai perbaikan terhadap 3NF. Suatu relasi yang memenuhi BCNF selalu memenuhi 3NF, tetapi tidak untuk sebaliknya. Bentuk normal keempat atau 4NF berkaitan dengan sifat ketergantungan banyak nilai atau multi-value dependency pada suatu tabel yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional. Selanjutnya, bentuk normal kelima atau 5NF merupakan nama lain dari project joint normal form PNGF, yaitu berhubungan dengan ketergantungan relasi antar tabel. Disebut juga joint dependency. Pada studi kasus perpustakaan ini terdapat 3 tabel. Yang pertama, tabel anggota dengan atribut kode anggota value-nya A01 hingga A03 dan nama value-nya dengan nama Surya hingga Syahrur. Selanjutnya yang kedua, tabel buku dengan atribut kode buku
value-nya berupa B01 hingga B03, atribut judul dengan value pemrograman C++ hingga Cooking is Easy, dan atribut stok buku dengan value angka 10 hingga baris ketiga yaitu angka 15. Selanjutnya yang ketiga yaitu tabel peminjaman dengan atribut kode buku value-nya B01 hingga B03, atribut judul buku dengan value pemrograman C++ hingga Cooking is Easy, dan atribut jumlah buku dengan value angka 1 hingga baris ketiga yaitu angka 1. Selanjutnya dari ketiga dokumen tersebut maka dapat dibuatkan normalisasi pada slide selanjutnya. Dari ketiga tabel sebelumnya kita kumpulkan dalam satu tempat dalam bentuk tidak normal, fungsinya yaitu untuk menghilangkan elemen data berulang. Selanjutnya masuk ke bentuk 1NF, fungsinya untuk menghilangkan ketergantungan parsial dan memberikan tanda bintang pada atribut yang dapat dijadikan primary key. Sebagaimana kita lihat pada bentuk 1NF terdapat tanda bintang pada atribut kode anggota, kode buku, dan kode pinjam. Selanjutnya masuk ke bentuk 2NF, fungsinya yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Kita perlu memisahkan setiap atribut sesuai dengan entitasnya. Sebagaimana kita lihat sudah terbentuk tiga tabel, yaitu tabel anggota dengan atribut kode anggota dan nama, di mana primary key ada pada kode anggota, dan dua arah garis panah yang menunjukkan sebuah relasi antara dua tabel. Selanjutnya, tabel pinjam dengan atribut tanggal pinjam, nomor pinjam, jumlah tanggal kembali, di mana primary key ada pada nomor pinjam, serta kode buku dan kode anggota sebagai foreign key. Pada tabel pinjam, serta garis panah dua arah yang menghubungkan relasi antara tabel-tabel. Yang terakhir yaitu tabel buku dengan atribut kode buku, judul, dan stok buku, di mana primary key ada pada kode buku, dan dua arah garis panah yang menunjukkan sebuah relasi antara dua tabel. Selanjutnya masuk ke bentuk 3NF, fungsinya yaitu menghilangkan kunci kandidat yang bukan merupakan determinan. Tabel anggota dan tabel buku atributnya tidak ada perubahan, namun pada tabel pinjam terbentuk satu tabel turunan lagi, yaitu tabel detail pinjam dengan atribut nomor pinjam dan kode buku sebagai foreign key. Tabel detail pinjam memiliki relasi dengan tabel pinjam dan tabel buku. Studi kasus normalisasi, di sini sebuah dokumen berupa faktur pembelian barang atas nama PT Santa Puri beralamat di Jalan Senopati 11 Yogyakarta, di mana tercatat beberapa informasi diantaranya kode supplier yaitu G01, nama supplier Gobel Nustra, kemudian tanggal faktur 0509 tahun 2000, nomor faktur yaitu 998. Informasi tentang barang yang dibeli terdapat pada tabel dan terlihat beberapa atribut yaitu kode, nama barang, quantity, harga, jumlah total faktur yaitu 3.350.000, dan jatuh temponya yaitu faktur ada pada tanggal 0909 tahun 2000. Studi kasus lanjutan dari informasi sebelumnya, kita kumpulkan semua atribut dan elemen value-nya. Hal ini untuk menghilangkan elemen data berulang, mulai dari nomor faktur, kode supplier, hingga total beserta value-nya. Pada baris ketiga, kode barang A02, kolom tanggal, jatuh tempo, belum memiliki value, serta beberapa kolom nomor faktur, kode supplier, nama supplier, dan total. Dari informasi sebelumnya, kita kumpulkan semua atribut dan elemen value-nya
Hal ini untuk menghilangkan ketergantungan parsial sebagai 1NF. Mulai dari nomor faktur, kode supplier, hingga total beserta value-nya. Pada baris ketiga, kode barang A02, setiap kolomnya sudah terisi elemen value-nya, artinya sudah menghilangkan ketergantungan parsial. Dari informasi sebelumnya, terbentuklah 2NF menjadi 3 tabel berikut, yaitu tabel supplier dengan atribut, kode supplier, dan nama supplier, di mana primary key ada pada kode supplier. Tabel nota dengan atribut, nomor nota, tanggal, tempo, quantity, harga, total, di mana primary key ada pada nomor nota dan foreign key ada pada kode supplier dan kode barang. Ditambah lagi dengan tabel barang dengan atribut, yaitu kode barang sebagai primary key dan atribut lainnya nama barang. Selanjutnya masuk ke bentuk 3NF, fungsinya yaitu menghilangkan kunci kandidat yang bukan merupakan determinan, yaitu tabel supplier dengan atribut, kode supplier, nama supplier, di mana primary key ada pada kode supplier, terhubung dengan tabel nota melalui satu garis 2 anak panah. Selanjutnya tabel nota dengan atribut nomor nota, tanggal, tempo, quantity, harga, total, di mana primary key ada pada nomor nota dan foreign key ada pada kode supplier dan kode barang. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.